Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kalau sudah makrifat atau liqa, dzikir itu tidak usah diingat-ingat, otomatis akan berjalan sendiri. Diumpamakan seperti kita dengan ayah kita, kan sudah tahu yaitu ayah kita, berarti kan sudah tidak diingat-ingat. Betul. Apakah tidak bertentangan dengan ayat wa'bud rabbaka hatta yakin niku wau Gus? Terus dua, ada ayat al insanu sri wa sirri sifatuhu wa sifatul ghairi. Yang disebut dari ayat niku hakikatnya dos pundi Gus? Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wali abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah bi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alaika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul kiram dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian, Desa Kraton. Jamaah yang hadir di majelis kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita dihadapkan Allah dalam kondisi iman dan ihsan di acara pada malam hari ini, rutinan ngaji bareng setiap hari Ahad keempat di wilayah Keraton Krian Sidoarjo. Untuk malam hari ini kita akan membahas di dalam surat An-Nahl ayat 2, di mana di situ ada hamba Allah yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, yang wahyu ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk
membersihkan apa yang disebut sebagai hijabnya hati atau kotoran hati, supaya betul-betul ruhaniyah itu lepas dari sifat-sifat yang dicela Allah, seperti halnya takabur, riya, hasud, dan lain sebagainya. Ketika saat Allah memberikan wahyu itu pada hamba yang dikehendaki, sekali lagi saya katakan, tidak ada kaitannya dengan nasab, tidak ada kaitannya dengan dzurriyyah, tidak. Makanya sekali lagi jangan pernah gegeran lagi tentang nasab dan dzurriyyah, jangan. Jangan berbangga-bangga diri hatimu akhirnya takabur karena nasab atau dzurriyyah. Jangan. Sudahi semua itu. Allah akan mengangkat hambanya dan memberikan wahyu terhadap hambanya itu, hamba yang dikehendaki. Tidak akan berbicara latar belakangnya itu, nasabnya harus dari garis ini, garis itu, dzurriyyah ini, dzurriyyah itu, enggak. Siapapun yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, kita manusia proses asal muasal sama dalam kondisi kesucian. Makanya dikatakan ar-ruh itu suci, nggak ada istilah ruh itu kotor, nggak ada. Olehnya kotor itu muncul bahasa nafsi, nafsu jiwa ini. Setelah ruh itu disebut an-nafsi atau jiwa, karena ruh itu terkontaminasi dengan duniawiyah. Di situ ada ayat yang untuk membebaskan si ruh disebut jiwa biar kembali ke ruh lagi. Qad bayyanat rusdu minal ghoi. Di situ ada wahyu, yang wahyu itu akan mendidik ruhaniyah ini. Ini proses mereka yang nantinya ditunjuk Allah untuk menerima wahyu nanti. Ketika dia dididik oleh Allah tentang ajaran untuk pembebasan, trik pembebasan, sistem bagaimana pembebasan ruh dari nafas itu bagaimana, itu dia terima. Lalu selanjutnya ada upaya di situ, proses lagi si ruh itu yang disebut jiwa, nafsu, lepasan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu. Nah inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis tentang
jihad yang besar. Saya tidak mengatakan secara fisik sekarang ada jihad besar di Palestina, tidak. Kalian lihat, umat Islam dari berbagai bangsa, berbagai negara, negara di Timur Tengah. Negara ini, negara itu, punya kelompok ini, punya kelompok itu, merapat semuanya. Bukan itu yang dimaksud jihad besar kata Rasulullah, bukan itu. Sekalipun secara syar'i itu. Mujahadatun nafsi inilah yang dimaksud Rasulullah, jihad besar setelah jihad kecil. Jihad kecil berarti secara fisik. Terlibatlah dia itu melakukan satu jihadun nafsi, jihad besar untuk pelepasan ruh dari sebutan jiwa atau nafsu. Tentunya Allah juga melengkapi senjata di dalam ruhaniyah itu. Itulah yang disebut sebagai syahadat hakikat. Dalam penerapannya ada di zikir sirul asrar, di pos su'aul basiroh ke ainul basiroh. Di situ pasti Allah membekali satu persenjataan yang bisa mengalahkan terhadap nafsu. Dan persenjataan itulah yang kumaksud buah dari nafi isbat. Kalau bahasa tauhid la ilaha illallah, buahnya itu bagaimana, memfungsikan itu bagaimana, ternyata dijawab anta wa ana. Ketika itu sudah dilakukan, maka disitulah hamba yang dimaksud dalam dalam surah An-Nahl ayat 2. Gak ada urusan nasab, gak ada. Di situ gak disebutkan duriyah pun gak ada. Di situ hanya dikatakan mayyasha, hamba yang dikehendaki. Bisa dia itu orangnya itu enggak mangku pondok, iya bisa. Dia enggak punya status, cuman dia tandanya adalah proses tadi yang kusebutkan. Yunazilu nurunake, Allah menurunkan al-malaikata terhadap malaikat, ruhi lagi. Ruh itu dimaknani di dalam ayat ini adalah wahyu. Apa sih wahyu itu? Mungkin dalam dunia syariat kita kenal wahyu adalah hal-hal yang hanya tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nggak ngerti ya? Jadi wahyu itu kalamullah. Secara syariat kita telah dikenalkan itulah firman-firman di dalam Al-Quran itu disebut wahyu secara syariat. Tapi yang dimaksud An-Nahl ayat 2 ini bukan itu.
apa? Biruhi, dengan membawa wahyu. Berarti wahyu itu identik dengan fitrah. Artinya wahyu itu tidak ada manusia, makhluk apapun yang bisa menyentuh apalagi merubah. Nggak ada. Yang namanya wahyu itu kesuciannya itu mutlak, bisa dipertanggungjawabkan, alias tidak akan pernah bisa ada yang merubah. Itu wahyu. Wahyu bukan sawah payu loh ya, wahyu. Min amrihi, malaikat tadi turun, ya bisa, ini namanya PT Anyaran lah. Dengan membawa perintah Allah, diperintahkan terhadap malaikat, malaikat turun ke siapa? Alaman, terhadap orang yasha'u, yang dikehendaki Allah. Isinya man, min ibadihi, saking piro-piro kawulane Allah. Yes. Ibad iku identik, pembahasannya adalah insan. Allah memerintahkan terhadapnya dengan membawa wahyu untuk diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Jadi mohon maaf, yang Anda punya dzurriyyah jangan sombong. Punya nasab yang menurut umum itu nasab kewalian, jangan sombong. Belum tentu Anda yang dimaksud Allah dalam ayat ini. Nggak mungkin Allah akan memilih hambanya yang takabur, sombong, nggak mungkin. Namanya wahyu biruhi iku fitrah, mesti diletakkan terhadap wadah yang fitrah. Nggak mungkin dimasukkan hati seseorang yang penuh dengan riya, takabur, hasud, nggak mungkin. Man iku orang yang dikehendaki, wadahnya, hatinya itu sudah bebas dari itu. Bapak Ibu, kalau sudah dirana mayyasha min ibadihi, maka jenengan walaupun secara syariat nggak ada hubungan nasab kewalian, dzurriyyah Rasul, jangan pesimis. Jangan pesimis. Kita tahu siapa bapaknya Nabi Ibrahim, tukang gawe berhala. Beliau itu pemahat berhala, bapak Nabi Ibrahim. Nopo kok Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai millata Ibrahim Hanif, yang hatinya condong pada Allah. Sekalipun sebelum beliau sampai pada Allah, terlebih dulu dia mengalami proses-proses di zona yang iman ini tidak benar. Sama, kita semuanya begitu. Kita semuanya itu pendosa, Pak. Baik pendosa secara jasmani, lebih-lebih rohani. Ini pendosa kita itu. Kalau pendosanya jasmani mah
mohon maaf, kalau dibandingkan pendosanya rohani, lebih besar rohani, Pak. Bahasa sederhana, ngapurane molimo iku kecil kalau dibandingkan pengampunannya apa? Dosanya rohaniah kita dengan menyekutukan Allah dengan yang lain. Beratan ini, Pak. Beratan ini. Tapi bukan berarti kesalahan jasmani itu terus kita abaikan. Ya enggak, Pak. Tetap kita harus lebih berhati-hati. Apalagi jenengan sudah diproses Allah di dalam masa pensucian diri dari iman selain Allah. Ini ya, tetap di situ kita harus ngateake, memperhatikan etika baik secara jasmani, lebih-lebih rohani. Untuk apa si hamba itu diberikan wahyu, dan wahyu yang bagaimana yang dimaksud? Anziru, supaya jenengan iki ngelingake, memberikan seruan, memberikan peringatan terhadap yang lain terkait iman yang selama ini rohaniah kita sebagai pendosa. Hubungan kesalahan rohaniah kita cuma satu, Pak. Mengadakan selain Allah di dalam diri kita. Itu. Ya bunaya, anak putuku, la tusyrik billah. Jangan ada di dalam hatimu ada satu iman terkait selain aku, selain Allah. Ini kalau kita tarik ya bunaya ini dari sisi syariat berarti Luqman. Luqman berarti manusia. Ada nggih? Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Ya bunaya, he anak putuku. Nah, kalau kita tarik dari sisi hakikat, sing berwahyu siapa, Pak? Allah toh. Tapi lantas jangan dikatakan Allah punya anak putu. Sudah jelas lam yalid walam yulat. Ini loh. Ternyata ketika kita mengadakan selain Allah di dalam diri kita, itu sama halnya kita menuduh Allah beranak pinak. Maksudnya apa? Contoh saya, aku mengadakan selain Allah dalam hal yang berkuasa, menguasai sehingga bisa untuk memberikan manfaat atau mudarat atau memberikan petunjuk, membimbing panjenengan. Hatiku ada keakuanku seperti itu, sama halnya saya itu menuduh bahwasanya Allah beranak dan berputu-putu. Gak terasa tak? Gak terasa. Ini saya. La tusyrik, jangan kau menyekutukan billahi terhadap Allah dengan selain Allah. Padahal sudah dijelaskan. Di samping Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Qasas.
56 kalau nggak salah. Memang benar aku yang menciptakan kau. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam dirimu itu dari aku. Mengapa kau aku? Loh ini letaknya saya telah ruhani aku dosa berbuat dosa pada Allah. Ini yang tidak disampaikan di tengah masyarakat, alias tertutup keterangan ini. Akhirnya kita masyarakat imannya pekok, iman kita gelurung, iman kita nyasar. Kalau iman kita sudah nyasar, otomatis pujaan sampean juga ikut nyasar. Mesti mujo sampean itu terhadap siapa yang kau tuduh yang melakukan. Si A misalnya mukhlason, berarti pujaanmu terhadap mukhlason. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan sifat kita sebagai makhluk ikulah haula wala quwata. Jelas lupa ini. Mulai sejak kita kecil, SD, SMP, SMA, dididik tentang la haula wala quwata illa billah. Tapi pelaksanaan ruhania kita tidak sampai di situ. Karena apa? Syirik khafi ini loh ditutup-tutupi. Keterangan untuk membedah, memahamkan terhadap masyarakat tentang syirik khafi ini nggak begitu ada, nggak begitu mau yang menjelaskan di tengah masyarakat, baik secara umum, secara khusus, lebih-lebih secara umum. Khusus pun masih memakai bahasa kinayah. Ini persoalannya. Kita sudah didengar istana, kita itu sudah dengar istana, Pak. Sudah. Kemarin saya dapat telepon. Hati-hati. Hati-hati. Saya juga lebih berhati-hati. Letak kehati-hatian kita adalah jangan sampai pernah jatuhnya iman kita itu pada makhluk. Titik. Sebab dikatakan inna syirka, sesungguhnya manakala jatuhnya imanmu itu di dalam terhadap selain Allah, maka ikulah zulmun azim. Iki Pak, bahasa kitab kalau sudah mengatakan kalimah diawali dengan lam li faedah taukid, faedah menguatkan, gak main-main. La zulmun azim, maka yepti sungguh hatimu gelap. Buktinya gelap, kita jatuhnya pujaan puji itu terhadap selain. Kan sudah jelas Pak, ning Quran bolak-balik diomong. Titik mawon. Ayo, pujamu nanti. Nanti kebanyakan keluar dari Allah. Utawi puja puji iku lillahi mung dateng Gusti. Mocone kecilik sama gerang kabeh iso. Tapi apa praktek gak iso. Inilah kita termasuk orang-orang golongan yang menyekutukan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Sehingga mengapa Allah itu memilih hamba yang dikehendaki untuk membawa ajaran ini. Yang satu untuk andiru,
memberikan peringatan kepada yang lain. Tanggung jawab kita minimal anak istri. Tanggung jawab kita. Orang dekat-dekat kita secara syar'i kita wajib menyampaikan, memberikan peringatan terhadap orang dekat kita. Mana yang harus diperingatkan tentang wahyu, apakah yang harus diberikan peringatan terhadap orang dekat kita? Rupane annahu sak temene wahyu atau roh di depan itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, kau puja, kau puji, kau saksikan illa ana, kecuali aku. Artinya bimbingan anak bojomu untuk mengartikan, memahamkan tentang anak. Ini maksudnya. Dan atau bimbingan anak bojomu, orang dekat kita minimal. Supaya rohaniahnya itu tinggalkan iman selain Allah. Dengan begitu maka ke anak sampai ke makrifat, kesucian. Mumpung kita masih ada waktu, berapa tahun ini Pak? 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Sudah dikasih Allah tanda Palestina. Udah, tidak sedikit orang Indonesia yang berangkat ke sana, bergabung dengan para mujahid-mujahid yang lain. Ya sudah, kita nggak bisa secara fisik ke sana, hakikatnya kita sudah mentaruhkan jihad besar, yaitu melawan hawa nafsu. Syariati ya kita hanya bisa berdoa dan lain sebagainya. Kayak kirim apa namanya angkung, ya kirim tungo, ngerti angkung kan? Kenapa? Ya iwak panggangan gitu Pak. Gak bisa kirim angkung ke sana, ya dungoi lah ngoten nggih. Bila mana di dalam dirimu tertanam jihad secara syariat, terus berangkat ke sana sih, itu hakmu. Karena akhul muslim wal muslim. Tapi kita sudah dapat pedoman jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Tapi pertanyaannya, apakah itu nanti secara syariat akan bisa merantak menyebar terhadap Asia? Kalau Allah menghendaki ya pasti bisa terjadi Pak. Ya toh ya, mana Allah nggak bisa, suka-suka Allah. Secara syariat bila mana itu terjadi ya sudah, apapun itu bentuknya, kita itu hanya antri mati, antri mati. Ngapain terus kita itu marah-marah, berselang pendapat? Gara-gara sesuatu akhirnya sama-sama sakit hati. Ngapain sih? Nggak ada manfaatnya. Makanya kalau rukun kan penak Pak ya. Enak rukun. Kemarin itu tadi malam saya ngaji di candi. Kok ya Gusti Allah memberikan ayat. Salone sound system iku tengah-tengah iku bengung. Terus jamaah itu terasa nggak nyaman. Pas kok iyo pembahasannya tentang la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kasih tau muring-muring.
nggak jadi muring-muring. Mau niku mau uring-uring tukang sound, operator. Akhirnya gak jadi. Sebab miturut jenengan Pak Bu, gak mungkin pengin salon itu ngereng lah ngoten nggih. Sing ngeson ya gak kepingin salon itu ngereng. Tapi Allah ngadepno iku. Sampai kadang-kadang hakikate metu ning syariat apa? Cak bantingene salon niku ngoten. Lho ya wis, artinya disuruh merubah kodok ben takdirnya itu gak seperti itu. Diubah kodoknya Pak, diubah takdirnya tidak sama dengan yang awal pun. Maksud daripada wahyu la ilaha illa ana di situ wajib setiap diri kita yang diembani oleh Allah tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah itu sampai pada kemakrifatan. Jadi mohon maaf, status makrifat itu Pak Bu ya gak harus dimiliki orang-orang yang punya nasab yang kita anggap secara syariat itu aulia. Nggak. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat. Status makrifat itu tidak hanya dimiliki harus pada dzurriyyah Kanjeng Nabi yang disebut habaib. Sekarang banyak Pak ngaku-ngaku habaib lah ngoten nggih. Tapi pendidikannya, ajarannya tidak mencerminkan kerasulan Muhammad. Saya nggih miris. Iki habaib bener apa tah abal? Blat-blatan apa piye? Justru habaib asli iku gak mungkin Pak ngaku-ngaku habaib. Gak mungkin hatinya ngaku-ngaku aku dzurriyyah Rasul. Boten Pak. Malah ketika saat tercium bau oleh orang lain tentang status dirinya ngalih Pak. Ibarat sudah konangan rek ngalih. Apa? Isinana apa ngene? Ketahuan. Justru dia tinggalkan pergaulan itu. Biasanya gitu. Nyun sewu, aku yakin sing petok-petok iku sing ngendok. Paham maksudnya? Istilah ayam berpetok-petok iku ya iku sing ngendok. Sudah ketinggal, sudah kelihatan. Makanya saya beranikan katakan, andai kata memang iya Anda dzurriyyah Rasul, jangan takabur. Loh, takabur itu ada yang lembut loh Pak, lembut. Contoh, kita di tengah-tengah hutan sendiri. Di hati ini ada rasa bahwanya diri ini adalah dzurriyyahnya. Itu takabur sudah. Itu sudah takabur. Apalagi di depan orang lain. Iki bahasa takabur. Takabur itu apa? Sombong toh. Luwih apik daripada yang lain. Kita merasa diri kita itu dzurriyyah, itu sudah takabur secara hakikat. Estu.
apalagi kita pertontonkan terhadap umat. Kuadrat ini pol kuadrat ini. Apa resikonya kalau kita itu ada muncul takabur? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Berarti kita anak buahnya setan. Tangan kanannya setan. Pasti bila mana ada ajaran yang masuk yang sifatnya untuk mengeluarkan takabur, riya, sum'ah, hasud, dia tentang dia lawan dia. Berbagai hujah, dalil dia bawa. Nggak mungkin. Mau bicara empat mata nggak mungkin. Harus di depan umat. Ya aku mau. Niatnya untuk menjatuhkan tadi lewat hujah yang dibawa. Iblis kan gitu. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Padahal ulaika fi dhalalim ba'id. Bapak Ibu, berarti orang yang hatinya ada wahyu la ilaha illa ana itu hanya hamba yang dikehendaki. Alias tidak ada urusan dengan dzurriyyah atau nasab. Nggak ada. Nggak ada. Sedikit tandanya. Tandanya sedikit ilah. Kalau dalam hatimu sudah ada la ilaha illa ana, yang muncul dalam dirimu apapun ya tanpa kecuali, atau yang muncul dari orang lain atau makhluk lain, hatimu ada sinyal frekuensi yang mengatakan itu Allah. Ilabil itu hamba yang dimaksud ala mayyasha min ibadihi, itu sederhana. Enggak mudah loh Pak mencari orang yang hatinya duduk di wilayah itu imannya, enggak mudah. Enggak semua orang Allah meletakkan ruh atau wahyu. Yang dimaksud wahyu itu la ilaha illa ana itu hanya pada hati hamba yang sudah tidak ada iman selain Allah. Coba sampai lihat kan kealiman ilmu fuqaha, balaghah, mantek, nahwu, sorob, ketika menyampaikan makalah-makalah, mohon maaf, kalau tidak ada la ilaha illa ana dalam hatinya, takabur dok Pak, riya, bahaya ini, bahaya untuk umat yang tidak ada la ilaha illa ananya, pasti tersedot. Apa tersedot ya? Tertarik, pasti tertarik Pak, pasti ketarik. Tapi jenengan berhubung frekuensinya tidak ada di situ, gak nyambung. Artinya gimana? Gini, gak mudah sampai ikut tertipu. Walaupun tiga hal yang diserukan oleh nafsu di situ dan tangan-tangan nafsu apa? Yastakhibunal hayatat dunya alal akhirah, membikin Anda beriman pada selain Allah. Kalau sudah masuk selain Allah, maka alal akhirah, melalaikan kebenaran, iman yang sebenar-benarnya. Sapa sing ngaji mukhlasah,
dewi mukhlas teman bersumpah atas nama Allah sing ngaji mukhlasan ya ketarik kau hatinya nggak bisa melihat Allahnya yang berperan di situ, nggak bisa. Dua, wa yasudduna an sabilillah. Walaupun Anda ini ya sudah mulai masuk pembelajaran tentang la ilaha illa anta supaya bisa sampai ke ana, dan juga jenengan yang sudah sampai ke ana pasti dihalang-halangi dengan berbagai cara. Ya sudduna an sabilillah. Tinggal keimananmu tadi terus kau jalankan apa enggak. Kalau yang sudah sampai pada ana musyahadah nggak ragu, yang belum si ono ana ini loh, si ada di anta inilah, dalam taraf pembelajaran inilah sering goyang Pak, goyang. Mau gak percaya aku gak dikasih, percaya aku iki sama imanku, bingung Pak. Mau gak percaya saya dibenci, disisihkan dari pergaulan, disuruh keluar dari rumah, disuruh pulang ke rumah mertua, pulang ke rumahnya, anak sudah ada, mikir Pak, mikir. Kalau tidak percaya aku dicopot jabat aku. Satu sisi tanggung aku masih banyak, dilema Pak. Umpama percaya, imanku jatuh. Bagaimana kita mensikapi? Kalau gak mengikuti aku, keluar dari rumah. Ini rumahku. Kamu kesini cuman bondo. Nah, wong Jawa kok Pak, modal dengkul, modal dengkul. Mikir Pak. Terus bagaimana kita bersikap? Sebab ada Pak jamaah yang sudah ngubungi aku, Gus, kalau nek ngaji nang sampai nek konangan dipegat. Iki istri, ada suami juga begitu Pak. Jadi gak istri tok. Apa akhirnya saya memberikan solusi? Solusinya gini, selama suami istrimu di depanmu, jangan ada pembahasan tentang tauhid. Jangan. Mereka nggak mau dibahaskan itu, nggak mau. Kemarin kami bahas. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Surat apa Pak itu? Surat Az-Zumar ayat 45. Tatkala dibahaskan tentang Allahu wahdah, tentang la ilaha illa anta wa ana, hakikat makrifat, dia kesal, ista'azzat, isma'azzat, hatinya itu kesal. Kabeh Allah, anak bojomu kok kei panganan Allah, gak nyambut gawe.
Tetapi ketika saat wa idza dzukiral ladina min dunihi, tatkalanya dibahas tentang masalah duniawiyah, idzan dumada anhum utawi mereka iku yastabsyirun, senang. Lah terus ya Allah, ya udah di depan dia kau jangan bicara tauhid. Nanti aja kalau istri atau suamimu keluar rumah, suami budal kerja, wis setelin YouTube. Jangan waktu suami atau istri di rumah kau pertontonkan di depannya. Lah masalahnya kau itu dalam posisi serba salah. Gak nganut iku katanya modal dengkul disuruh keluar dari rumah lah, ngoten deh. Terus ngikuti tentang iman sampean kededel rusak. Itu tadi. Jadi sembunyi. Fattakun. Ketika saat jenengan kali kulo ini sudah mendapatkan wahyu la ilaha illa ana fattakun. An-Nahl ayat 2 tadi. Kita diperintahkan untuk terus tetap istiqomah di dalam anak. Harus di dalam anak. Fatakun bahasanya adalah takwa yang meliputi ilmu amal istiqomah. Kita tetap istiqomah anak di dalam diri Anda. Artinya apa yang muncul di dalam diri Anda dan di luar diri Anda jangan pernah ada selain anak. Jangan pernah ada selain aku Allah. Paham tak nih? Sampai kapan? Hatal yakina sampai mati. Bahasa jasad di dunia ini sampai kita mati. Hatal yakin itu surat Al-Hijr ayat 99. Ya Rasul, sampai kapan saya kholwat? Sampai kapan saya dzikir di ana? Sampai kapan saya itu duduk di tajalli? Hatal yakin sampai mati. Ini bahasa umum dikatakan sampai mati. Terus lalu mengapa kok saya memberikan deadline 40 hari berkholwat? Itu semata-mata untuk melatih membiasakan diri kita untuk berzikir, untuk berkholwat. Sehingga sampai saya katakan jika 40 hari 40 malam belum ada tanda-tanda ana di dalam hatimu, lanjutkan, tambahi lagi 40 hari lagi, 40 malam. Kok sih belum, tambahi lagi sampai berjumlah 120 hari. Pas hari Allah mengatakan wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Wong Jawa, wong meteng, tingkepan. Tingkepan ini berarti berapa sasi, Pak? 6 sasi ya itu. 6 sasi biasa. Bapak Ibu hadirin jawab. Allah. Itu khusus hamba yang digendaki, tandanya ada di situ. Kalau sudah dapatkan itu anak, apa kewajiban kita selanjutnya? Antiru. Tadi Allah katakan dalam surah apa namanya? An-Nahl, an-andiru.
supaya jenengan iku juga nyampe ake terhadap anak istri. Bahasa orang dekat ini bisa anak istri, bisa teman, CS, bisa saudara. Tinggal nanti Allah bagaimana. Cuman jenengan harus punya etika. Orang yang sudah sampai ke anak pasti punya etika. Apa etikanya? Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi. Iki kalau sudah sampai ke anak mesti sampai iki seperti ini nanti. Ikulah tahdi, ora bisa aweh petunjuk kau Muhammad. Man terhadap orang ahbab yang kau cintai. Muhammad, sekalipun orang dekat kau, anak istrimu, kau nggak bisa untuk memberikan petunjuk. Mengapa ayat ini harus dikatakan? Supaya kita ketika menyampaikan dalam hati gak ngaku-ngaku, muncul itu dari kita. Paham gak? Walakinnallaha, dan tetapi sesungguhnya datangnya dari yang bisa memberikan petunjuk, yahdi mayyasha. Walakinnallaha, akan tetapi sebenarnya yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Walakinnallaha mayyasha. Tetapi yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki hanyalah Allah. Artinya, kalau jenengan sudah di ana, ketika jenengan iki memberikan seruan atau pendidikan taklim tentang masalah dinul hak, mesti jenengan gak pernah ning ati itu kune iku balik ke hamba. Karena secara otomatis frekuensi sampean iku bukan ana makhluk, tapi ana Allah. Iku kalau sudah mendapatkan wahyu ana, itu pasti seperti itu. Otomatis toh jenengan ketika muncul apa yang dari jenengan itu, jenengan dikatakan karena Allah, bukan karena dirimu. Ini Quran. Muhammad, bukan kau yang memberikan petunjuk, sekalipun orang dekat kau, apalagi orang jauh seperti kita, itu kan orang jauhnya, ya kan? Sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Aku, kata Allah gitu. Jadi ayat ini dijelaskan harus di tengah umat supaya kita itu gak kejebak di dalam takabur. Di sini. Yang kedua, kita biar tidak terjebak di dalam pujaan-pujian ikut terhadap makhluk, iman terhadap makhluk, supaya tidak seperti itu. Terus mengapa itu tidak disampaikan di tengah masyarakat syariat dulu, Gus? Pengen tahu? Oke. Sebenarnya Pak, wahyu ini harus disampaikan terhadap orang yang belum mengerti. Ini cara tujuannya ada di situ. Ilmu didatangkan itu khusus untuk orang yang belum mengerti. Lah, kok ya di situ ada yang sudah mengerti? Lah, itu sebagai mukobalah atau tambahan penguatan iman aja.
Makanya target saya itu membahas itu hanya pada orang syariat saja, Pak. Sebetulnya di situ. Yang belum mengerti hakikat. Apa buktinya? Dasarnya mana? Oke. Bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Iki. Liyudhirahu ala dini kulli. Ayat ini ada yang mengartikan datangnya petunjuk dan agama yang bertauhid itu untuk mengalahkan agama yang lain. Ada yang memaknai seperti itu. Kalau saya memaknai begini sederhana dan tidak menyudutkan orang lain. Datangnya dinut tauhid itu untuk memberitahukan iman yang sebenar-benarnya iman terhadap orang yang imannya belum ihsan, supaya tadi ihsan. Sangat halus. Walau karihal musyrikun, walaupun olehnya menyampaikan itu semua mencaci membenci. Berarti yang membenci kan orang-orang yang tidak satu faham toh Pak Yu. Inilah sebagai dasar saya harus saya sampaikan terhadap orang-orang coro nembak itu mestinya ada di sasarannya, ada di orang syariat saja yang belum mengenal hakikat, bukan terhadap jenengan. Pada jenengan itu ya wis maklumai nggih leres bener mestinya harus disampaikan khususnya terhadap mereka yang belum hileras, masih berontak. Walau karihal kafirun, walaupun Muhammad itu kau sampaikan di tengah-tengah umum. Dan itu juga terjadi terhadap diri beliau. Nabi Ibrahim resikonya dibakar, Nabi Muhammad resikonya dibunuh, cuman gak sampai terbunuh. Di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan musyawarah besar untuk membunuh Muhammad. Apa yang terjadi? Itulah asbabun nuzulnya mengapa Rasulullah diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya itulah asbabun nuzulnya mengapa Rasulullah itu disareake dikubur di Madinah. Karena di Mekah itu kumpulan-kumpulan orang-orang jahat. Artinya orang yang hatinya jahat pada Allah, berbentuk mengadakan iman selain Allah, gak mungkin dikubur ning gunung. Hijrah substansinya hijrah subjeknya itu muhajirin, berarti orang yang pindah dari tempat kotor menuju tempat fitrah. Orang yang tinggalkan iman selain Allah menuju hanya iman pada Allah. Akhirnya di Madinah muncullah kelompok yang namanya Ansor. Mengapa disebut Ansor? Karena beliau menolong ketika saat dikejar-kejar orang kafir Quraisy Mekah. Loh, di dalamnya kaum Ansor iku ada pendeta Pak, Nasrani juga. Tapi betul-betul dia itu menjalankan wahyu Allah asli kenasraniannya. Kalau kitab
Injil aslinya. Nah, Gus berarti Injil saiki bukan aslinya. Aku gak ngomong gitu kok. Saya bicara di antara orang Madinah itu yang menolong Rasulullah disebut sebagai kaum Ansor, itu ada orang Nasrani, gitu loh. Yang orang Nasrani itu pedoman kitabnya iku Injil, yang Injil iku wahyu Allah. Gak ada perubahan, gak ada yang bisa merubah, Pak. Kalau sudah disebut wahyu birruh, itu terjamin. Jadi nggak ada yang bisa merubah, itu nggak ada. Bapak Ibu, akhirnya beliau sampai wafatnya itu ada di Madinah. Sama dengan kita. Kita saat ada di wilayah iman pada selain Allah, tatkala kita mengenal iman hanya pada Allah, tantangannya luar biasa. Luar biasa. Dari istri, dari suami, orang dekat jenengan yang belum ada di situ, bagaimana komentarnya? Sungguh menyakitkan bila dirasa. Iya, menyakitkan. Gurumu itu tahu gendeng. Nek ku ngikuti awakmu malah gendeng kuadrat. Wis macem-macem. Wa yabghunaha iwaja. Mereka akan berusaha untuk membengkokkan imanmu yang sudah berjalan lurus. Macam-macam dengan berbagai cara dan berbagai propaganda yang akan dilakukan. Itu pasti. Berat memang, tapi bukan berarti beratnya itu Anda tidak terus hijrah. Tidak, tetap harus hijrah. Pindah dari iman yang tadinya selain Allah, iki hanya beriman selain terhadap Allah. Ini kemarin kami kedatangan orang Nasrani, Pak. Sekarang ada di pondok. Wis aku gak buka apa sejarahnya dia, gak usah. Yang jelas dia bertobat, ingin menata hatinya pada Tuhan. Sama Pak, Robbakum setelah mendapatkan wahyu dalam hatinya surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Jikalau kau meninggalmu sebelum kau kembali kepada Tuhanmu, artinya sisa umur hidup kita tinggal berapa, kita sia-siakan untuk berkasih mesra terhadap selain Allah, akhirnya kita meninggal belum sempat kembali kepada Tuhan, maka sumalatun sorun, gak akan pernah mendapatkan pertolongan rohaniah ini. Tersesat, kalau bahasa syariat, masuk di alam barzah dalam keadaan tersiksa, apalagi besok alam akhirat. Udah. Kemarin minggu datang perempuan. Berarti Allah memberikan ketukan hati wahyu tentang la ilaha illa ana. Gak melihat suku, etnis, agama,
apalagi nasab. Ras apa Sarah tidak melihat status lohir. Kuwi kuman keturunannya Nabi, nasabmu wali atau tidak. Makanya ayatnya min ibadihi gitu. Siapakah man itu yang digendaki? Siapa yang digendaki? Orang yang digendaki min ibadihi, dari beberapa hambanya. Beberapa berarti banyak, Pak. Sing dipilih iku mesti lebih sedikit daripada yang tidak dipilih. Makanya jangan heran nek saya ngaji babakan tauhid, sing ngaji sak dumil, sing ngaji minoritas. Tapi coba umpama sampai delebet nerd yang mengaji sing kondang nasional dalam rangka maulid, apalagi ngaji niku tenan lucu banget, wis ta berbagai pelosok teko, otomatis karena yang disuguhkan itu sama dengan apa yang kau suka. Sukamu iwak sate yo, didui sate yo seneng bos. Lah sukamu iku sate didui peloran, didui suket rumput ya gak kemangan. Sama ada itu laksana. Coba sampean angan-angan sendiri dalam hatimu yang sudah kemasukan hakikat makrifat. Ketika jenengan menghadapi kondisi hidangan itu tidak ada hakikatnya, ya apa? Ngremeng toh? Ayo aja ngomong enggak ngono tak jotosi ngono. Mesti ngremeng. Ngaji kamu isi. Ati lo ya. Ati. Enggak apa-apa iku awal mula prosesing ngoten. Nanti jenengan sudah eksis di dalam ana, sudah menancap di dalam dadamu ana itu, maka ketika jenengan dengarkan itu mau sebatas kulit, langsung ngerti karepe. Iki lho karepe iku ngene. Tek 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 tek. Jadi frekuensinya itu sambung terhadap maksudnya yang sebenarnya, cuman gak diomong. Ini ngerti dong. Contoh bahasa kiasan, Pak. Syariat itu bahasa kiasan semuanya. Nggak jauh berbeda dengan bahasa kiasan tentang alam. Mengapa ya? Landingan utawi laba-laba itu kok sibuk bikin rumah. Nanti kalau kurang rapet dirawapeti lah gitu nih. Semakin lama semakin lebar. Kok gak sibuk cari laler, makanan, nyamuk ya? Kok sibuk membenahi rumah? Ternyata jawabannya langsung sampai dong. Oh, sapa wongi sing gelem bangun rumah ruhaniyah. Apa sing dibutuhno iku datang sendiri. Artinya datang sendiri, yang mendatangkan Allah. Laler teko, sing nekakno ya Allah. Nyamuk teko, apalagi tambah besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Datangnya itu tanpa disangka-sangka. Dia membangun rumah ruhaniyah. Lewat mana? Itu takwa tadi loh. Apakah itu harus mau menang di meja di kursi terus gak obah-obah engkau sego teko dewi langan oh yuk gak ngono maksudnya. Wayai kerja ya kerja, apapun aktivitas kita secara jasmani yes seperti biasanya, tapi mudah itu nanti. Jenengan bekerja ya gak keberatan,
terasa hati enak, damai, lan sak piturute dan seterusnya. Iki Quran kok Iwan. Ojo sing dimaksud iku anugerah, iku urusan sing dibutuhno panganan dohir. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, ini bisa diartikan anugerah tidak hanya yang dibutuhkan jasmani tetapi juga rohani. Bentuk anugerah rohani itu apa? Mudahnya jenengan selalu bertemu Allah. Itu loh anugerah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh yang dimaksud surat An-Nahl ayat 2 ini hamba yang dikehendaki saja yang mendapatkan ana la ilaha illa an, terus selanjutnya kita itu bagaimana? Di situ ada ayat Pak, andiru. Sampai ikuti apa gerakan hati sampean. Apakah ada dorongan untuk menyampaikan terhadap orang lain atau tidak? Kalau ada dorongan dari Allah, ya jangan sampai tidak tahu lakukan. Kalau tidak ada dorongan dari Allah untuk menyampaikan, jangan kau paksakan untuk menyampaikan. Barometernya ada di situ. Berarti Anda harus selalu melihat sinyal dalam hati jenengan. Sebab mohon maaf, terkadang perkara apa yang sampaikan itu bersumber dari dorongan dari Allah dan resikonya luar biasa, itu akhirnya tidak. Sebab Allah sudah mengerti dan tahu semua yang akan terjadi. Berarti jangan pernah khawatir. Tapi bukan berarti selalu itu sampaikan walaupun tidak ada dorongan dari Allah, ini kok kita paksakan, pasti di situ akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif. Menjadikan permasalahan rohani jenengan. Laksana nek gelas iki ketutup, gak mungkin Allah perintah untuk mengelucurkan air ke dalam gelas. Gak mungkin. Kalau gelas itu tutupnya sudah kebuka, maka disitulah Allah mesti ada perintah untuk memasukkan air di dalam gelas. Artinya tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah disampaikan dan dijelaskan dan diberikan Allah terhadap kita terkait surat An-Nahl ayat 2. Siapa hamba yang dikehendaki untuk menerima tentang wahyu la ilaha illa ana, dialah prosesnya seseorang yang hatinya ketika diajarkan tentang la ilaha illa anta atau hukum hakikat atau ajaran tauhid, hati ini sudah terima. Yang kedua, kita hati ini akan terus rindu untuk melakukan kholwat atau zikir supaya kita bisa bertemu Allah. Sebab kerinduan dalam hati jenengan yang sangat membara untuk bertemu Allah tidak bisa dicegah. Dan itulah nanti kita akan sampai pada la ilaha illa ana. Setelah itu tentang ayat an-andiru, untuk memperingatkan terhadap yang lain tentang wahyu ini, lihat sinyal di dalam hati kita masing-masing. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kita terima pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada. Monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, apa bedanya tauhid rububiyah dengan ilmu tauhid uluhiyah? Sudah gitu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rububiyah dengan uluhiyah. Sekarang kita preteli. Apa sih tauhid itu? Tauhid adalah sesuatu untuk mengesahkan Allah. Rububiyah berarti kita sudah sampai pada ketuhanan di wilayah musyahadah. Uluhiyah, ya inilah proses, proses kita ketika amal jasmani ini dikatakan nanti tauhid kita uluhiyah menuju rububiyah. Mohon maaf, kita masih ada proses. Kadang kita itu imannya kadang Allah, kadang selain, karena husnul a'mal nata iju husnil ahwal. Kita masih di dalam proses, Pak. Kita misalkan masih ada di dalam proses la ilaha illa anta menuju ana. Siapapun kita mesti jatuh bangun. Karena ada kaitannya dengan af'al. Ini tidak terlepaskan kita dari istiqomah yang harus kita lakukan. Harus. Makanya mengapa istiqomah diletakkan ketiga? Ilmu, amal, istiqomah. Untuk mengikat ilmu dengan amal ini terus menerus supaya betul-betul sampai pada rububiyah. Memang jalannya dari situ, Pak. Memang jalannya dari situ. Tapi kadang-kadang ya, satu manusia itu ngalami kebingungan di situ. Kebingungan. Nah, letak kebingungan ini apa? Saking besarnya dorongan-dorongan nafsu dalam diri kita. Tapi ketika Allah menghadapi satu kebingungan itu, justru akan menambah iman terhadap hati jenengan. Wa idza dzukirallah, ketika Allah itu disebut, hatimu akan bergetar. Tetapi ketika saat dibacakan ayat-ayat itu malah bertambah. Zatathum imana, imanmu akan bertambah. Bapak Ibu, terus posisi kita sekarang ada di mana? Anda sendiri yang tahu. Anda sendiri yang tahu. Yang jelas, tidak akan pernah kita itu terlepas dari sebuah proses. Menurut sistem. Nggak mungkin jenengan tiba-tiba itu bisa langsung naiki sepeda motor tanpa ada belajar terlebih dahulu. Nggak mungkin. Orang yang membonceng orang yang tidak pernah naik sepeda dengan membonceng orang yang biasa naik sepeda, beda, Pak. Beda banget. Coba sampean gonceng orang yang tidak pernah dia itu naik sepeda, lungguin ku bingung no. Iso. Ya seperti itulah. Kadang-kadang saking takutnya ya, panger mburi dikawe coki. Jenengan yang nyetir biasa boleh angel. Coba yang sudah terlatih numpak sepeda,
enak. Apalagi yang mau ngerangkul. Lu bojone dhewe kok ya gak apa-apa. Mboten lho Pak nggih. Nyun sewu. Lebih baik mana hati gendeng pada Allah ambek gendeng nang sakliyane Allah. Gendeng nang Allah toh. Kalau begitu jangan kau cegah istri suamimu ngaji. Babakan ngaji sing gendeng no ati. Biarin. Lah ya Gus, bojoku lho niku lho sejak ngaji nang sampean. Sakniki kok gak njalukan. Itu proses Pak memang. Estu, empun curiga jenengan. Empun curiga. Empun curiga. Karena siapapun dibuka ning hikam. Ketika saat hambaku sudah melakukan perjalanan menuju dan bertemu aku, maka akan kupisahkan ruhnya dengan kesenangan dunia. Ruhnya dipisahkan oleh Allah. Apa supaya jenengan rindune ikut terus menyang Gusti Allah. Nek urusan jasad iku melok dipisahkan, iku wis urusane Allah dhewe. Sing jelas pasti ruhaniah jenengan ikut dipisahkan Allah dari syahwatud dunya. Itu pasti Pak. Itu sudah ketetapan. Siapa yang berjalan ke arah barat semakin jauh, arah timur yang ditinggalkan otomatis wis sudah. Estu dhisik jenengan seket kemanten anyar. Sing dicintai yo istri dan suami. Tapi coba nek wis duwe anak, ayo ngomong ngalih nang lu memang ikut hukum alam Pak. Hukum alam. Dulu kita manggilnya masuk keluar rumah yang sekarang sudah punya anak 2. Anak yang pertama itu laki-laki lemu Pak ya. Biasanya orang Jawa kan kalau manggil itu kan manggil bapaknya iku karang anak. Berhubung anak lemu, bojone diceluk ndut ngono. Karang anak ya. Lho niku gak popo Ewan. Awale. Dulu manggilnya yang, sekarang ndut. Dan atau mohon maaf lah Pak, dulu lewang sing kemanten anyar kan biasa toh Pak ya, durung kalong. Boso sudah punya anak 3-4 lemu, manggilnya bukan yang ndut. Kan bisa jadi terjadi seperti itu, tapi gak mangkel. Cuman pertanyaan aku, opo nyeluk Musa iki kok ganti ndut? Paling tidak bapak ya arek-arek langen nggih. Atau yang ayah. Sekarang ganti ma. Dulu yang, sekarang ma. Apa naluri hatimu mesti berkurang. Pindah nang anak. Kalau sudah anak nanti mutu, sampe tinggalilah pindah ke putu, kecuali jenengan ikin duwe anak maneh. Ngeten. Kula nggih mboten percaya Pak, katanya disebut putu iku putusan. Karena kami belum punya putu. Sekarang saya sudah putu 2. Itu memang seperti itu. Kayaknya seperti itu. Berhubung aku juga punya anak kecil, imbang wis. Yo anak yo putu, apalagi nanti juga punya anak kecil lagi. Belum di atas 12 Pak. Kan masih 7. Iya, masih 7. Saya dulu itu dibilangin sama orang tua, abahmu iki anake 12.
kuisuk nek hanya rolas, harus di atas 12. Aku yang mikir, saya pikir Pak, itu kok gak keruntelan kayak cendil lah. Tapi ternyata ketika tahun demi tahun saya lalui, ternyata indah sekali perjalanan itu. Kula nggih mboten nemen-nemen dikek iya tak trimo, ora dikek iya gak apa-apa. Pun manut mawon. Jadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu adalah sebagai proses perjalanan kita tahalli menuju tajalli. Fisik menuju ruhani. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderenge mohon izin Guson nggih. Kula wingi niku sampun terbuka nggih alhamdulillah. Nah, kula mohon sarane napa petunjuk nggih Gus. Kula biasane pas silatun napa berusaha nyambung nggih. Ibarat niki kula nggih tasik syariat banget lah nggih Gus, pemula lah. Nah, kula pas coba melakukan saran niku zikir Allah ten jero ati niku kula coba bengi niku kadang-kadang nggih pas proses zikir Allah niku kadang-kadang muncul rasa tabrakan Gus. Tabrakan ini niku ngeten. Kula niki mikir napa semangat kula niku membara untuk menuju ke situ Gus. Nah, membara kula coba akhir zikir tapi enten rasa mboten kadang ngerasa napa mboten nggih. Nah, terus kula coba mikir malih napa kula niki harus mencari napa butuh bimbingan napa kula harus sabar malih untuk bisa menuju ke antai itu tadi Gus. Jadi napa kula niki nggih pun semangat terus kula coba praktek ning wau tapi kadang muncul rasa wedi napa umur kula nggih mboten enten sing ngertos nggih kula wedine mboten nyampe niku wau. Napa kula nggih sabari niku ditambahi napa pripun sing Gus sampai akan 40 hari sampai 120 hari wau. Nggih. Kula nggih nyuwun saran Gus nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik lama dan cepatnya wusul atau masuk di musyahadah itu tergantung detik-detik pelepasan keakuan hamba dalam hal berzikir, dalam hal berkholwat, dalam hal apapun. Artinya sebagai saran aja, lepaskanlah keakuanmu dalam berzikir. Yang merasa keakuanmu yang berzikir. Lepaslah keakuanmu dalam hal yang berkholwat. Lepaskanlah keakuanmu dalam yang merasa, mengimani. Lah, keakuanmu diri nafsu ini hamba, manakala itu lekas sudah terlepas, maka disitulah langsung muncul keakuan kebenaran Allah yang terjadi alias musyahadah wusul. Entah iki urusan berapa detik hitungannya, berapa menit hitungannya, berapa jam hitungannya, udah itu urusan Allah. Sederhananya mengalir aja lah. Akhirnya di situ. Sebab olehnya kau bisa melepas, siapa yang melepaskan? Allah lagi toh? Allah lagi. Berarti ngalir aja biar enggak ada beban di dalam hatimu seperti itu. Ingat, kul katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah opo asyafaatu, syafaat jami'an kali sepekabehane.
Katakan Muhammad syafaat itu hanya milik Allah. Berarti syafaat pelepasan aku siapa? Allah dah. Allah. Yang melepaskan juga Allah, yang memunculkan akunya juga Allah. Loh, kalau hati sudah masuk di wilayah itu, sudah tidak ada beban. Enteng banget. Hati wis gak ono rasa kebebanan, kewajiban dan lain sebagainya, gak ada. Enteng, ringan. Begini, boleh saya katakan plong. Plong nih apa tuh Pak? Yuk plong sudah. Kalau sudah plong kan penak Pak. Plong, wis nggak ada yang menyumpeti, nggak ada yang menyumpeli, ngeten. Buntoni lah, angel sirek wis ngene iki SD gak lulus ya. Wis gak apa-apa, walaupun bahasa Indonesia saya kampungan, sing penting jenengan paham itu aja. Ngoten, nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu Gus, saya mohon maaf barangkali ada pertanyaan saya atau jawaban saya ini salah. Nggih. Pertama, teman saya pernah ke rumah saya minta obat. Nah, saya heran, obat apa ini? Mungkin saya tidak jualan obat. Nggih. Ternyata piyambaknya mengakui bahwa dia itu sejak kecil dia itu khusyuk, sembahyangnya khusyuk, ngajinya juga khusyuk juga. Terus saya jawab, nah, apa kamu sholat itu enggak pakai hakikat itu? Terus piyambaknya enggak ngerti, nah, hakikat itu apa Pak? Tolong dijelaskan. Oh iya, enggak apa-apa saya jelaskan. Nanti kamu tulis ya, iya. Terus saya sampaikan, sholat hakikat atau hakikatnya sholat itu. Pertama, berdirinya hidup saya. Berdirinya hidup saya, rukunya penglihatan saya, iktidanya pendengaran saya, sujudnya penghirupan saya, bacaannya ayat pembicaraan saya, duduknya tetapnya iman saya, terus takiyatnya mantapnya tauhid saya, pujiannya keluar masuk napas saya, zikirnya ingat-ingat saya, kiblatnya madep mantep ening dateng ngarsane Gusti Allah, terus salamnya makrifat Islam saya. Nah ini betul atau salah Gus? Saya nggak ngerti. Karena saya kan versi Jawa gitu. Nggih. Nah mohon bisa ini. Bon. Nah yang keduanya Gus, ini saya terus saya tanya lagi, kamu kan membaca Al-Quran katanya paham, sudah kata berapa kali? Sudah beberapa kali, Pak. Terus saya tanya, apakah kamu tahu makna dan arti alif, huruf alif itu? Nggak ngerti, Pak. Apa ya huruf alif itu? Tolong Pak dijawab gitu. Huruf alif kalau dijabel itu bunyinya A, I, U. Aku, iki, urip. Apakah kamu sudah tahu sejatinya saya hidup ini? Kan saya versi Jawa gitu loh. Ya mohon maaf, ini benar atau salah Gus saya jawab ini? Oh gitu. Saya sejak kecil versi Jawa loh Gus, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Kalau bahasa saya anak tadi kan sering muncul. Itu manakala saya yang dimaksud adalah kesayangannya Allah, la ilaha illa ana, maka benar. Benar. Cuman dulu di dalam ilmu sejati itu kejawen gak tidur. Saya juga inilah yang dimaksud surat nopo tadi, Allahu wahdah itu ada di situ. Jadi jawab pertanyaan 1 dan 2 dan jawaban 1, nah saya jelaskan biar gampang untuk diterima oleh segenap khayala umum. Gini, aku nih hamba iku kudu dilepas dulu baru muncul akunya Allah. Rasa rumangsa
diri kita hamba yang ngapa-ngapain iku kudu dilepas. Setelah itu baru rasa rumangsa akune Allah akan terjadi. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu datang, maka saat itu juga kebatilan itu akan sirna. Jikalau cahaya lampu ini sudah menyala, saat itu juga akan hilanglah kegelapan. Leres Pak Pun, leres. Tapi jawab leres ngeten iki di mata orang syariat nggih wedai. Dulu gak wani, sekarang bebas. Leres Pun. Nggih, ada lagi? Ibu cukup? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanglet Gus. Napa ruh niku saged kotor? Nek menawi saged kotor, pripun carane berseni ruh niku? Ngoten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu saged kotor? Kalau bisa, bagaimana cara mensucikan? Mikir untuk orang perempuan satu, tolong. Jawaban saya, sebelum kami menjawab bisa, itu ada sejarah terlebih dulu yang harus kami sampaikan. Dan sejarah ini berlaku pada siapapun manusia. Walaupun itu Nabi Adam, sampai kita sebagai putu Nabi Adam, anak putunya Nabi Adam, ngalami seperti hal ini. Dikatakan roh iku suci, Pak. Itu di masa zona ketika di surga Nabi Adam. Iki asal muasalnya fitrah. Disebut ruh dalam diri kita iku fitrah. Saat zona jenengan iki di dalam nukot goib sampai akil balik. Nukot goib berarti di dalam zaman azali sampai jenengan iki dilahirkan ke dunia sampai akil balik. Iki zona fitrah. Makanya disebut ruh. Setelah kita masuk di zona akil balik, ini nafsu itu masuk di dalam ruhaniyah, di wadah negaranya ruhaniyah. Apa maksud tujuannya ruh? Menyesatkan anak putu Adam. Kalau kita kembali, kita tarik kepada Nabi Adam, berarti iblis iku nggodho Adam bagaimana sekiranya mau mendekati pohon khuldi dan memakan buah cerita di dalam Al-Quran kisahnya terjadi toh Pak. Akhirnya Nabi Adam diusir dari surga ke dunia. Artinya kita kena bujuk rayuannya nafsu. Lewat apakah nafsu membujuk kita? Hubbus syahawah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dihadapkanlah kita sesuatu yang menggiurkan, yang disebut hub, kesukaan, kecintaan, asyahawah, kesenangan yang bersifatkan duniawi. Di dalam duniawiyah disebutkan di situ minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, garwa anak dunya brana. Ketika ruhaniyah kita bercinta, mengimani, mensukai yang disebut hubbus syahawah, berarti
ruh kita disebut ruh yang kotor, sehingga terkenalah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu, sehingga ngomong oh iku nafsu mau. Nah itu loh, sebetulnya ruh ini dalam kondisi suci, asin disebut ruh iku harus suci. Sehingga ada yang ngomong nek kano roh nek kano nafsu yo gak mangan, nek kano nafsu yo gak iso kelon. Lah ngono nggih. Nek kano nafsu lah. Wis. Sekarang solusinya bagaimana kita untuk mensucikan ruh dari nafsu, dari kotorane ruh yang tadi disebut nafsu hubbus syahwat. Jawabannya di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Jenengan diperintahkan mengikuti Kanjeng Rasul, ajarane alladzina yastami'unal qaul 18. Kita harus mendengarkan, menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan mengamalkan berbentuk khalwat zikir dengan istiqomah terus menerus. Dengan begitulah nanti jenengan itu akan bisa berpisah dengan apa yang mengotori hati sampean kali kula. Lah, untuk perpisahan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa wa may yakfur bit tauhid, meninggalkan tauhid berarti kotoran hati, kotoran roh, ya wa yu'min billah, dia akan mengalami satu kesucian. Imannya tadinya selain Allah, sekarang hanya pada Allah. Yang tadinya kita tidak bisa sampai pada Allah, sekarang sudah sampai pada Allah. Karena ada pengajaran apa pengajarannya? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Betul-betul ajaran yang membebaskan kau dari belenggunya hawa nafsu. Berarti jenengan kemana-mana sampai iki, di mana-mana sampai harus mengamalkan zikir. Zikir yang kumaksud sadar diri bahwasanya apa yang timbul dan muncul dari diri Anda atau di luar diri Anda, imanmu tetap illa billah. Sebab makhluk kabeh kuwi mau tidak ada daya upaya untuk memunculkan timbulnya sesuatu. Enggak bisa. Kekuatan enggak ada. Lah, bisanya muncul apapun yang terjadi di situ karena illa billah. Hanya itu caranya Pak ya. Jenengan setiap kondisi apapun, di tempat manapun, hati sampean harus selalu berzikir iku ingat iku sadar bahwasanya semuanya yang berperan hanyalah Allah. Pun iku carane untuk membersihkan hati secara tuntas, lekas, cepat begitu. Ada lagi ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kalau sudah makrifat atau liqa, dzikir itu tidak usah diingat-ingat, otomatis akan berjalan sendiri. Diumpamakan seperti kita dengan ayah kita, kan sudah tahu yaitu ayah kita, berarti kan sudah tidak diingat-ingat. Betul. Apakah tidak bertentangan dengan ayat wa'bud rabbaka hatta yakin niku wau Gus? Terus dua ada ayat al insanu sri wa sirri sifatuhu wa sifatul ghairi. Yang disebut dari ayat niku hakikatnya dos pundi Gus? Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalimat makrifat itu sudah tinggalkan, itu namanya zikir. Kalau zikir yang dimaksud adalah, mohon maaf, apakah ingat-ingat? Zikir kan bahasa Arab toh Pak, artinya ingat. Kalau sudah sampai pada makrifat, ya harus sudah lepas dari zikir. Zikir yang dimaksud ingat-ingat. Tapi yang dimaksud zikir bila mana adalah kesadaran diri, buah dari kesadaran diri, semuanya itu Allah, ya harus melekat terus. Jadi beda tipis Pak. Zikir dengan makrifat itu beda tipis. Bedanya di mana? Kalau yang dimaksud zikir adalah sadar diri bahwasanya semua adalah Allah, maka ini ya memang sudah apa? Sudah kita tinggalkan. Sadar diri ya. Kalau sudah dikatakan makrifat, itu sudah tidak ada kesadaran diri, buah. Jadinya buah atas sadar diri tadilah disebut makrifat. Sama dengan kita sudah di makrifat sini, sudah sampai di sini, ya tak? Sudah sampai di sini, hakikat tujuan kita kan di musola al-mahfud, ya tak? Kalau sudah di sini sudah makrifat, semuanya sudah kita tinggalkan. Sebab nyatane hakikat adalah disebut makrifat. Cuman persoalannya jenengan ono ada di musola al-mahfud terus apa ndak? Kembali pulang apa ndak? Lah nek kembali pulang yo pakein sepedamu, pakein syariatmu, pakein thariqahmu, pakein hakikatmu. Kemana? Pulang. Berarti hakikatnya tujuannya pulang. Jadi orang yang sudah makrifat, apakah makrifat itu dia terus ada di situ, gak diturunkan lagi? Ya lihat, itu haknya Allah. Haknya Allah. Secara batiniah, walaupun dohiriyah sampai diletakkan di alam mukhadharah atau alam kasyafah, hakikatnya Anda masih ada di alam musyahadah. Itu kalau sudah betul-betul jenengan ikut di al-maksum. Kalau ndak, ya semudun sak roe mudun nanggone alam kasyaf atau alam mukhadharah. Akhirnya diceluk maneh, munggah. Akhirnya jenengan bawa hakikat menuju makrifat. Kalau masih dalam perjalanan, ya sik kanggo Pak syariat thariqahmu. Tapi kalau sudah sampai tujuan, parkir. Nanti mudun maneh, dipakai maneh. Artinya segala aktivitas kita setiap hari itu bermacam-macam. Dihadapkan ini, dihadapkan itu. Bila mana kita masih di bawah maksum, itu masih jatuh bangun. Artinya ruh itu mudun ke kasyaf, mudun ke mukhadharah, diperintahkan Allah naika. Begitulah terus menerus. Sehingga Allah katakan fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Apapun yang kau hadapi kondisi, depanmu itu ada wajah Allah. Karepe dikongkon terus, balik maneh, metu balik maneh, mlebu balik maneh. Yes, itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait masalah apa yang ada di dunia, itu adalah rahasia Allah. Tapi bagi Anda bukan rahasia. Sudah tidak menjadi rahasia. Sebab dikatakan rahasia atau ghaib itu karena kau belum membaca, belum membuka dari rahasia yang tertutup. Sehingga, mohon maaf, mengapa dunia dan seisinya itu sebagai rahasia Allah? Itu bagi sopo?
Ya bagi orang-orang yang hatinya belum sampai pada Allah. Mungkin jenengan dulu pernah pacaran. Zaman jenengan dulu mungkin tahun 70 Pak ya. Mungkin 80 ke bawah itu memakai pelantara. PTT Mak Jomblang. Nulis surat Assalamualaikum. Wis. Surat ini mesti jenengan lem kertas. Tolong ya gemeh nokai. Anda yang menghantar belum buka isi daripada surat berarti rahasia buat Anda. Rahasia. Jenengan jadi PTT gitu ya. Tapi bagi yang mengantar, bagi yang pacar sing maringi apa ya? Yang mengirim itu kan tulisannya sendiri. Gak jadi rahasia bagi jenengan yang mengirim, yang itu loh, yang menulis. Lah, pingin sampai gak jadi rahasia, sebelum sampai kasihkan surat itu, bukaan dulu. Buka, lim-limane diwaca. Oh, karepe besok itu janjian, ketemuan ning alun-alun jam 7. Wis sampean gupuh lim maneh. Sampean sebelum memberikan kepada si doinya, perempuannya ketemu teman sampean, apa iku? Amplop rahasia. Bagi teman sampean gak tahu toh, iku rahasia memang. Tapi bagi jenengan sing mengantar, enggak rahasia. Jadi gini loh Pak, Allah itu rahasia buat siapa dan tidak rahasia buat siapa. Memang apa isi dunia itu rahasia Allah. Bahkan ada ayat innallaha ya'lamu ma fis sudur. Bagi orang yang sudah tidak rahasia bagi Allah, Allah sudah nggak rahasia, nggak gaib lagi, sudah hakul mubin, nyata. Maka sesungguhnya Allah itu mengetahui segala hal apapun yang ada di dalam dada kita. Itu maksudnya adalah Allah itu sudah tidak rahasia lagi dari Anda. Terus mengapa kok ya dikasih kalimat dunia dan seisinya adalah rahasia Allah? Itu proses bagi mereka yang belum tahu. Makanya jenengan sholat iku kok ya rahasia, Allah iku rahasia tertutup ya karena mohon maaf proses kita masih menjadi orang buta. Kalau sudah tidak, gak buta, pasti akan nyata. Begitu. Cukup? Buat Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kita terima dari Allah. Semua apa yang terjadi jadikanlah sebagai sebuah ilmu yang manfaat dan barokah terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.